Dari hari ke hari hingga pada siang hari ini. Kedua, pada siang hari ini kami berkumpul lagi di tempat ini untuk mulai pelajaran. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Dari Yesus Kristus dengan darah kami. Amin. Dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Ada yang tahu pembelajaran kita hari ini? Tidak tahu. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Oke, Ibu mau nanya. Ini ketika anak-anak berada di tempat keramaian begitu, di sekitar anak-anak ada yang merokok. Apakah ini pernapasan anak-anak di situ mengganggu nggak? Mengganggu. Terganggunya kayak gimana tuh? Sesak nafas. Bisa merusak ini organ pernapasan juga, Bu. Soalnya asapnya paru-paru dulu. Iya loh. Oke. Ada yang tahu mekanisme pernapasan manusia itu? Tidak tahu. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit. Bagaimana proses mekanisme pernapasan. Jadi, pernapasan manusia itu dimulai dari udara yang masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan udara, dan trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Oke, di dalam mekanisme pernapasan manusia itu ada inspirasi dan ekspirasi. Apa sih inspirasi dan ekspirasi itu? Ada yang tahu? Tahu. Oke, Ibu akan menjelaskan. Inspirasi itu udara yang masuk ke dalam paru-parunya kita. Terus dan ekspirasi itu udara yang keluar dari paru-parunya kita. Jadi itu yang dimaksud dengan inspirasi dan ekspirasi. Oke, Ibu akan menjelaskan ulang tentang inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah bagian aktif dari proses pernapasan, yaitu masuknya udara ke dalam tubuh. Saat manusia melakukan aktivitas biasa, tubuh akan menggunakan pernapasan dada yang dipengaruhi oleh kontraksi otot-otot antar tulang masuk ke bagian luar yang akan menyebabkan tulang-tulang rusuk naik ke dorong atas menjadi rongga dan rongga dada membesar dan volume paru-paru pun akan membesar. Jadi ekspirasi adalah bagian dari proses pernapasan, yaitu mengeluarkan udara dari dalam tubuh, otot-otot antar tulang rusuk sebelah luar dan otot diafragma mengendur yang akan membuat rongga dada turun sehingga volume udara di paru-paru mengecil. Oke, baik. Di sini Ibu membawa produk sederhana ya, anak-anak. Silakan mengamati dengan baik. Jadi dilihat ya anak-anak. Ketika di botol ini anggap aja udara ya. Terus di sini anggap aja kerongkongan. Ketika udara masuk itu dinamakan apa? Inspirasi. Betul sekali anak-anak. Ketika balonnya ini udaranya keluar itu dinamakan apa? Ekspirasi. Ya, betul sekali anak-anak. Oke, yang kedua itu ada frekuensi pernapasan.
tanda vital penting yang perlu dimiliki oleh tubuh. Berdasarkan usia, frekuensi napas di setiap organ bisa bervariasi, artinya frekuensi napas bayi dan organ dewasa atau lansia tentunya berbeda. Berikut ini ada frekuensi napas normal dari bayi hingga lansia. Dari bayi itu, bayi 0 sampai 1 tahun itu, ini pernapasannya 30 sampai 60 napas per menit. Frekuensinya di situ. Yang kedua itu batita 1 sampai 3 tahun, 24 sampai 40 frekuensi napas per menit. Yang ketiga itu anak usia prasekolah, dia akan bernapas 3 sampai 6 tahun. Frekuensinya itu 22 sampai 34 frekuensi per menit. Yang keempat itu anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun, frekuensi pernapasannya itu 18 sampai 30 napas per menit. Yang berikutnya itu remaja 12 sampai 18 tahun. Dia akan bernapas 12 sampai 16 frekuensi napas per menit. Yang berikutnya dewasa 19 sampai 59 per tahun, 13 sampai 20 frekuensi napas per menit. Yang berikutnya itu lansia usia 60 tahun ke atas, frekuensi pernapasannya yaitu 28 per menit. Nah, di sini ada juga bagaimana cara menghitungnya. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, frekuensi pernapasan adalah jumlah napas yang dilakukan per menit. Pengukurannya sebenarnya bisa jadi tidak menentu, sebab sewaktu-waktu bisa meningkat atau berkurang, misalnya karena sedang demam atau mengalami kondisi medis tertentu. Jadi saat melakukan pemeriksaan frekuensi napas normal, penting untuk mengetahui kondisi tubuh, apakah sedang mengalami kesulitan bernapas atau tidak. Karena ini bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Perlu diketahui bahwa pernapasan adalah proses yang melibatkan banyak organ dan jaringan tubuh seperti otak, otot pernapasan paru-paru, saluran udara, dan pembuluh darah. Nah, di sini sekarang ibu mau nanya, apakah anak-anak itu lagi stres atau sakit begitu? Saya stres. Apakah napas kalian itu normal atau enggak? Kayaknya kalau stres normal, nafasnya seperti biasa, Bu, normal. Kalau kalian lagi sakit begitu? Kalau flu Tidak, Bu, lebih cepat kayak air. Dan jadi kalau malam tidak bisa. Kalau stres itu Iya. ketika kalian dari lagi hidung keluar dari mulut. rileks itu napas kalian normal enggak? Normal. Mantap sekali jawabannya. Oke, yang ketiga itu ada volume pernapasan ya anak-anak. Iya, Bu. Ada yang tahu volume pernapasan itu apa? Tidak tahu. Seberapa lama jangka napasnya mulai dan berhenti? Oke, di sini ibu akan menjelaskan sedikit volume pernapasan. Volume udara paru-paru adalah udara yang dapat ditampung oleh organ paru-paru saat proses pernapasan berlangsung pada orang dewasa. Organ paru-paru memiliki kapasitas rata-rata sebanyak 3 sampai 5 liter. Nah, di sini ada volume udara residu paru-paru. Saat manusia menghembuskan napas kuat, sekitar 1000 sampai 500 ml volume udara yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Udara tersebut disebut dengan udara suplementer. Meski sudah dihembuskan dengan kuat, masih terdapat sisa udara dalam paru-paru yang disebut dengan udara residu. Berikut ini ada beberapa volume pernapasan manusia, yaitu yang pertama itu ada volume tidal. Adalah volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru saat proses pernapasan berlangsung pada orang dewasa. Mereka memiliki rata-rata volume tidal sebanyak 500 ml. Yang kedua itu volume cadangan. Volume cadangan itu inspirasi adalah
volume udara tambahan yang masuk ke paru-paru setelah proses pernapasan berlangsung pada orang dewasa. Mereka memiliki rata-rata volume cadangan inspirasi kurang lebih sebanyak 1.500 mm. Yang ketiga itu volume cadangan ekspirasi adalah volume udara masih tersisa dan dapat dihembuskan di akhir proses pernapasan pada orang dewasa. Mereka memiliki rata-rata volume cadangan ekspirasi kurang lebih sebanyak 1.500 mm. Yang keempat itu volume residu adalah volume udara yang tetap berada di dalam paru-paru meskipun napas sudah dihembuskan kuat. Pada orang dewasa mereka memiliki rata-rata volume residu kurang lebih sebanyak 1.000 mm. Jadi itu yang dimaksud tadi volume pernapasan anak-anak. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke. Sekarang kita Lei, mahal. Sekarang ibu minta dibagi dalam bentuk kelompok ya. Anak itu menjadi berapa kelompok? Siap ibu. Capek gitu ko eh. Yang di belakang? Ibu meminta perwakilan dari satu kelompok untuk mengambil LKPD di depan. Silakan dikerjakan ya. Di sini akan ibu menjelaskan langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama itu lengkapi organ-organ pernapasan pada manusia di bawah ini dan diskusi bersama teman kelompok. Jadi soal yang pertama itu anak-anak menyebutkan organ-organ pernapasan itu. Dan yang kedua itu jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Apa yang dimaksud dengan inspirasi dan inspirasi, dan jelaskan rangkaian proses pernapasan pada manusia secara terbuka. Dan yang ketiga itu berikan tanda checklist pada tabel frekuensi pernapasan dari bayi sampai lansia. Di situ anak-anak tadi kan ibu sudah jelaskan di frekuensi pernapasan. Jadi anak-anak tinggal checklist saja yang bagian nomor 3 dan nomor 4 juga begitu. Silakan dikerjakan ya. Lei. Lanjut lah demo. Do. Ini M410 memang. Alveolus. Dokumentasi. Fokus, jangan ketawa. Ini kan tidak ada gambar arus tuh.
Di open pernapasan bisa mengambil jadikan Kak, minta bantuan. Saya di situ. Minta bantuan. Minta bantuan buat ini. Waktu pengerjaannya tinggal 2 menit ya. Gantian. Gantian. Kayak berdiri. Jadi kembali ya. Sudah. Sudah? Waktunya tinggal 1 menit. Siap Ibu. Kira apa? Bagian suku gue ya. Waktunya habis ya anak-anak. Ya Bu. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Keterlaluan.